warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersama kembali ke bahasa. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pembelajaran kelas 5 tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Tentang yang pertama adalah kisah istimewa Fathu Makkah. Yang kedua, peristiwa Haji Wada. Dan yang ketiga adalah hikmah dalam kisah-kisah Rasulullah. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan tema penaklukan kota Mekah dan Haji Wada. Yang pertama, sebab terjadinya Fathu Makkah. Pengkhianatan dari perjanjian Hudaybiyah oleh kafir Quraisy karena mereka bersama suku Bani Bakr melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Huzai dan telah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslim. Rasulullah mengajukan 3 pilihan kepada kaum kafir Quraisy. Yang pertama, orang kafir Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakr. Yang kedua, orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. Yang ketiga, orang kafir Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah menyiapkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Terkumpullah 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju kota Mekah. Akan tetapi untuk menakut-nakuti mereka dan memberikan peringatan dan penjelasan kepada kafir Quraisy bahwa kini Islam telah berkembang dengan pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Pasukan Islam menghubung seluruh penjuru bagian kota Mekah dengan mengumandangkan takbir dan tahmid. Timbul rasa ketakutan pada orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Akan tetapi, pasukan yang disiapkan oleh Nabi Muhammad sebanyak 10.000 pasukan itu hanya untuk menakut-nakuti kafir Quraisy agar kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekah dengan tanpa perlawanan. Pertama kali Nabi Muhammad itu mengajak Bilal bin Rabah dan Utsman bin Tolhah, dan pada saat itu juga Bilal bin Rabah pertama kali mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Mekah berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Yang pertama adalah Rasulullah menggunakan strategi perang urat syaraf, yaitu hanya untuk memberi peringatan atau menakut-nakuti. Yang kedua, Abu Sufyan menyatakan masuk Islam. Yang ketiga
adalah timbul rasa ketakutan pada orang-orang kafir Quraisy sehingga tidak mampu berbuat apa-apa. Yang keempat, penghancuran segala bentuk kemusyrikan di sekitar Ka'bah. Selanjutnya adalah tentang Haji Wada. Haji Wada adalah haji yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dan kaum muslimin di tahun 10 Hijriah. Pada tanggal 25 Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, Rasulullah berangkat menuju Muzdalifah atau mikot orang Madinah. Selanjutnya yang ketiga, untuk menunjukkan bagaimana berhaji yang sesuai diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan disyariatkan pula berhaji bagi yang mampu. Yang keempat, hari ke-8 Dzulhijjah bertepatan hari Tarwiyah berangkat menuju Mina, pagi harinya menuju Arafah dan menyampaikan khutbahnya. Dalam isi dan pesan khutbah Rasulullah yang pertama adalah jangan berlaku kasar dan aniaya kalian semua terhadap istri-istri mereka. Yang kedua, jangan menuntut balas pembunuhan di zaman jahiliyah dan jangan riba. Yang ketiga, jangan pula saling membunuh dan jangan kafir sepeninggal beliau dan berpeganglah pada kitab-kitab Allah dan sunnah-sunnahnya supaya tidak tersesat. Yang keempat, sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaan. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Selanjutnya, hikmah pembelajaran ini yang pertama, untuk mencapai tujuan yang mulia bersikaplah lemah lembut dan tidak formal. Yang kedua, Fathu Mekah meninggalkan kesan positif penduduk Mekah terhadap Rasulullah, khususnya kaum muslim dan umatnya. Yang ketiga, Haji Wada merupakan peristiwa penting dalam sejarah dakwah Rasulullah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa meneladani sikap-sikap atau tauladan Rasulullah dalam pembelajaran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.